Memahami kodimnya Nur Muhammad dalam perspektif ma'rifatullah yang luhur. Memahami kodimnya Nur Muhammad merupakan pintu agung yang membuka tabir rahasia tertinggi dalam perjalanan ma'rifatullah. Sebab Nur Muhammad adalah cahaya awal dan asal-usul seluruh makhluk yang daripadanya tercipta alam semesta ini dengan segala rahasianya. Menurut para arif billah, Nur Muhammad bukanlah sekadar cahaya fisik, melainkan hakikat cahaya yang menyatukan sifat jalal dan jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh wujud tanpa terpisah sedikitpun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35 yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para ahli makrifat memahami bahwa firman tersebut bukan hanya sekadar ayat tentang cahaya fisik, melainkan isyarat tentang Nur Muhammad yang menjadi pancaran rahmat ilahi bagi seluruh makhluk. Rasulullah SAW sendiri bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, "Aku adalah Nabi, sedangkan Adam masih berada di antara air dan tanah liat." Menunjukkan bahwa hakikat kenabian Muhammad telah ada sebelum jasad manusia pertama diciptakan, yang berarti Nur Muhammad telah kodim, mendahului penciptaan langit dan bumi. Para ulama sufi, seperti Imam Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari tajalli zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam setiap detak napas dan denyut jantung, seharusnya kita menyaksikan keberadaan Nur Muhammad sebagai perantara rahmat Allah yang mengalir ke seluruh alam. Dengan menyadari Nur Muhammad yang kodim, seorang hamba akan terbebas dari hijab keakuan, sebab ia menyadari bahwa asal-usul dirinya pun merupakan pancaran dari Nur Muhammad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya." Dalam tataran makrifat, pengenalan kepada Nur Muhammad ini bukan hanya diucapkan secara lisan, tetapi disaksikan dengan mata batin yang tajam, sehingga cahaya hakikat akan menyingkap kegelapan syirik khafi, syirik tersembunyi yang masih menyelimuti hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, "Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan sekadar manusia biasa, melainkan manifestasi rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Oleh sebab itu, di dalam syahadat kita bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," sebagai pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, sekaligus menyiratkan bahwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui pintu Nur Muhammad sebagai jalan rahmat dan pembuka hijab antara hamba dan Tuhan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ini menegaskan bahwa seluruh gerak kehidupan, dari unsur terhalus hingga wujud kasat mata, tidak terlepas dari pancaran Nur Muhammad. Para mursyid dan guru tarikat hakikat selalu menekankan bahwa tanpa menyaksikan Nur Muhammad dalam diri, amal ibadah hanya menjadi sekadar gerakan lahir yang kosong dari rasa hadirat ilahi. Mereka mengajarkan zikir nafas, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan dan hembusan napas dengan menyertakan kesadaran akan Nur Muhammad sebagai cermin cahaya tauhid mutlak. Disinilah letak kedalaman ilmu makrifat,
yang mengajar kita melepaskan segala bentuk kehendak nafsu dan merasa tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 39, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan menjelami Nur Muhammad yang qadim, seorang hamba akan menyaksikan keesaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik setiap makhluk, sehingga tidak lagi melihat apapun selain Allah dalam seluruh gerak, diam, wujud ataupun ketiadaan. Para arif billah mengatakan, awwaluddin ma'rifatullah, yaitu awal agama adalah mengenal Allah, dan pengenalan yang paling halus dimulai dari ma'rifat kepada Nur Muhammad, karena dari situlah pancaran sifat-sifat kesempurnaan ilahi terzahir. Hakikat Nur Muhammad ini juga disebut sebagai sir atau rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dapat diungkap melalui penyucian hati secara total dan penyerahan diri mutlak kepada kehendaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku memiliki waktu dengan Tuhanku yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat terdekat dan nabi manapun," yang dalam pandangan ma'rifat mengisyaratkan makam tertinggi di mana hanya Nur Muhammad yang menjadi cermin mutlak bagi cahaya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah memahami dan menyaksikan qadimnya Nur Muhammad, maka solatnya bukan lagi sekedar gerak jasmani, tetapi menjadi mi'raj batin yang mempertemukan hamba dengan Tuhannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, solat adalah mi'rajnya orang mukmin. Oleh sebab itu, makrifat kepada Nur Muhammad membawa seorang hamba menuju fana, di mana segala sifat kehambaan hancur lebur dan hanya tersisa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Maka memahami qadimnya Nur Muhammad bukan sekedar pelajaran sejarah spiritual, tetapi merupakan perjalanan rohani yang mengantarkan hamba meniti jalan kesempurnaan tauhid, melepaskan sekat dualitas dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hembusan napas dan denyut nadi. Dalam kesadaran makrifat, semua bentuk amal, syariat, tarikat, hakikat, hingga makrifat akan bermuara pada satu kesatuan hakikat Nur Muhammad yang berperan sebagai pintu rahmat dan kunci pembuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menyucikan hati, memurnikan niat, dan selalu berusaha menyaksikan Nur Muhammad dalam setiap amal perbuatan agar kita dapat benar-benar merasakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas dan mencapai makam insan kamil, yaitu manusia sempurna yang seluruh anggota tubuhnya menjadi cermin keagungan Allah. Dengan demikian, memahami qadimnya Nur Muhammad berarti kita menyadari bahwa hakikat kehidupan ini hanyalah pantulan cahaya ilahi, sehingga tidak ada yang patut kita sombongkan, melainkan senantiasa tunduk, sujud, dan larut dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu agung Nur Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata hati kita semua untuk menyaksikan cahayanya, memantapkan langkah kita di jalan hakikat, dan menjadikan kita hamba yang mengenalnya secara sempurna melalui rahasia Nur Muhammad yang qadim dan abadi. Memahami qadimnya Nur Muhammad secara lebih mendalam menuntut kita masuk ke dalam dimensi hakikat yang tidak bisa dijangkau oleh akal semata, melainkan dengan penyaksian hati yang telah disucikan dari segala bentuk hijab syahwat, dunia, dan keakuan. Dalam ilmu makrifat, istilah qadim merujuk kepada sesuatu yang tidak berpermulaan, dan dalam konteks Nur Muhammad, ini menunjukkan bahwa cahaya tersebut bukan makhluk biasa yang dicipta dari ketiadaan semata, melainkan hakikat pertama yang menerima tajalli atau penampakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Para arif menjelaskan bahwa awal di sini bukan hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menunjuk kepada ciptaan pertamanya, yaitu Nur Muhammad, yang menjadi perantara segala ilmu, kehendak, dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Nur Muhammad adalah tajalli pertama dari zat Allah, tempat pemantulan pertama dari keagungannya yang belum tersentuh oleh makhluk lainnya.
Nur ini mengandung potensi segala nama dan sifat Allah, dan karenanya disebut juga sebagai Al-Hakikat Al-Muhammadiyah atau Hakikat Muhammadiyah. Dalam sudut pandang makrifat, setiap manusia sesungguhnya berasal dari pancaran Nur Muhammad, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ini mengisyaratkan bahwa sebelum kita menjadi sesuatu yang dapat disebut dan dikenal, kita hanyalah bagian dari Nur Muhammad yang belum terzahir dalam bentuk jasmani. Ketika seorang hamba mengamalkan torikat dengan bimbingan mursyid komil dan melalui makomat, tingkatan ruhaniyah, ia akan diajak menyelami sir ruhani, di mana ia menyaksikan bahwa dalam dirinya mengalir satu cahaya yang tidak pernah padam. Itulah Nur Muhammad yang menjadi asal dan poros kehidupannya. Dalam tahap fana, sang murid akan lenyap dari pengakuan dirinya dan hanya tersisa kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada cahaya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang artinya, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali." Dalam tataran ini, seseorang akan mengenali bahwa seluruh alam bukan wujud hakiki, melainkan bayangan dari wujud hakiki yang tunggal, yaitu Zat Allah, melalui pancaran Nur Muhammad. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang dapat mengantar hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala selain melalui cermin sempurna Nur Muhammad, sebab hanya dialah manifestasi yang mampu menampung segala tajalli zat dan menjadi jalur pengenalan kepada yang maha gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memanifestasikan nur ini secara sempurna, baik dalam syariat, torikat, hakikat maupun makrifat. Maka memahami kodimnya Nur Muhammad berarti juga meneladani seluruh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dengan kata lain, akhlak Rasulullah adalah cerminan langsung dari akhlak ilahiyah yang menitis melalui Nur Muhammad. Seseorang yang telah sampai pada penyaksian ini tidak lagi hanya menyembah Allah melalui lisan dan gerak tubuh, tetapi hatinya tunduk total dalam kehadiran yang penuh cinta dan kesadaran. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Dalam makrifat, ibadah bukan hanya dalam bentuk ritual, tetapi menjadi penyaksian yang terus-menerus terhadap cahaya ilahi dalam segala sesuatu. Dan semua itu bermula dari Nur Muhammad. Para arif juga menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah pembawa ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung dari Allah, karena melalui nur inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan segala hikmah kepada para nabi dan wali-walinya. Maka siapa yang memperoleh sir dari nur ini, hatinya akan dibuka untuk memahami rahasia semesta tanpa harus berguru kepada manusia, sebab hatinya telah menjadi ladang wahyu maknawi yang senantiasa disirami cahaya hakikat. Akan tetapi, pencapaian ini bukanlah hasil usaha intelektual atau banyaknya ibadah, melainkan anugerah ilahi kepada mereka yang benar-benar bersih hati dan jujur dalam menempuh jalan makrifat. Nur Muhammad juga dikenal dengan istilah Ruh Al-Qudus dan Ruh Al-Amin, karena darinya pula ruh-ruh suci ditiupkan ke dalam jasad manusia pilihan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Sajdah ayat 9, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Maka siapa yang telah mengenal kodimnya Nur Muhammad akan mengetahui bahwa ruhnya bukanlah sekedar ciptaan, tetapi berasal dari sumber yang sangat mulia, dan karenanya ia akan menjaga kesucian dirinya, menjauhi segala bentuk syirik, ria dan ujub, serta hidup dalam ketundukan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi."
Ini menunjukkan bahwa setiap ruh telah bersaksi di alam azali, dan dalam tafsir Ma'rifat, persaksian itu terjadi di bawah limpahan Nur Muhammad sebagai cermin tempat ruh-ruh menyaksikan keesaan zat. Oleh sebab itu, jalan menuju Ma'rifatullah tidak akan pernah bisa terwujud tanpa ma'rifat kepada Nur Muhammad. Ia adalah jembatan maknawi antara ketak terhinggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterbatasan makhluk, dan siapa yang menafikan Nur Muhammad ini, sesungguhnya ia telah menutup jalan penyaksian rohani dan terhijab oleh dinding keakuan. Akhirnya, kodimnya Nur Muhammad bukan hanya konsep keilmuan tetapi realitas ruhani yang harus dijalani, diselami, dan disaksikan oleh hati yang jujur, ikhlas, dan fana. Ma'rifat kepada Nur ini membawa seorang hamba kepada maqam tajalli, yaitu tersingkapnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Inilah maqam orang-orang yang disebut dalam hadis qudsi, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, dengan itu ia bersilurah, penglihatannya, dengan itu ia berlihat, dan tangannya, dengan itu ia memukul, dan kakinya, dengan itu ia berjalan." Dalam konteks ma'rifat, hadis ini berarti bahwa ketika seseorang telah menyatu dengan Nur Muhammad dalam kesadaran, maka seluruh dirinya akan menjadi saluran bagi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi kehendak pribadi, yang ada hanyalah kehendak Allah yang berlaku dalam dirinya melalui perantara Nur Muhammad. Inilah insan kamil yang sejati, cermin Allah di bumi, khalifah yang hakiki, dan rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Nur Muhammad adalah rahmat agung yang pertama. Maka barang siapa memahami, menyaksikan, dan menghidupkan Nur Muhammad dalam batinnya, sungguh ia telah mengenal dirinya, dan siapa yang telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya dengan sebenar-benar makrifat. Untuk menyelami lebih dalam lagi tentang kodimnya Nur Muhammad, seorang salik, penempuh jalan ruhani, harus memahami bahwa Nur Muhammad bukanlah bagian dari makhluk dalam konteks waktu dan materi, melainkan berada di luar ruang dan waktu, karena hakikatnya merupakan pancaran awal dari tajalli zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemahaman martabat 7 yang diturunkan dari hikmah para wali dan arif billah, seluruh alam ini tercipta melalui proses penampakan zat yang bertingkat-tingkat. Dan tahap pertama setelah martabat ahadiyah, martabat keesaan mutlak, adalah martabat wahdah, yang tidak lain adalah maqam tajalli Nur Muhammad. Disinilah asal mula dari segala nama dan sifat ilahiyah ditampakkan, dan dari Nur Muhammad inilah munculnya ilmu Allah, iradah Allah, dan kudrah Allah dalam rupa makhluk-makhluk yang kemudian tercipta secara berangsur. Oleh sebab itu, Nur Muhammad tidak bisa disebut makhluk secara mutlak, karena ia bukanlah makhluk ciptaan biasa, seperti langit, bumi, manusia, atau malaikat, melainkan sebagai hakikat awal atau al-hakikatul awaliyah, titik mula keterzohiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semesta, dan inilah sebabnya ia dikatakan kodim. Hakikat kodimnya Nur Muhammad meniscayakan bahwa segala ciptaan berada dalam dirinya, dan dirinya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta, wa naktubu ma qaddamu wa adharahum wa kulla syai'in akhsyainahu fi imami mubin." Yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam imam yang nyata. Dalam tafsir para ahli hakikat, imam mubin yang dimaksud adalah Nur Muhammad, yaitu sumber pengetahuan, ruh, dan catatan segala sesuatu. Dalam semesta batin, Nur Muhammad adalah lawan dari kegelapan mutlak. Maka segala ilmu, ruh, dan hakikat yang muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya adalah melalui Nur Muhammad. Ketika para sufi menyebut bahwa Nur Muhammad adalah lautan hakikat, maka itu karena seluruh makhluk berasal dari percikan cahayanya. Nabi Muhammad SAW bukan hanya manusia secara jasad, tetapi manifestasi tertinggi dari rahasia wujud.
Beliau adalah penampakan ruhaniyah yang menjadi pembuka semua hijab antara makhluk dan kholik. Dalam makom sir, para salik akan menyaksikan bahwa setiap partikel tubuh, setiap tarikan napas, dan setiap lintasan batin sejatinya tidak berdiri sendiri, tetapi semuanya bergantung kepada Nur Muhammad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dengan kalimat kun fayakun, maka makna kun itu terpantul pertama kali pada Nur Muhammad, kemudian barulah ciptaan-ciptaan lainnya mendapat bentuk. Dalam tafsir Makrifah, cahaya ini adalah kolbu dari seluruh jagat raya. Oleh karena itu, tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun rahmat, bahkan tidak ada satupun hikmah yang dapat turun ke dunia kecuali melewati pintu Nur Muhammad. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah penutup para nabi, sedang Adam belum lagi tercipta dalam bentuk tanah liatnya." Ini bukan hanya penanda awal waktu, tetapi pengisyaratan bahwa hakikat beliau telah wujud sebelum ruang dan waktu ada, sebab beliau adalah bentuk pertama dari kehendak Allah yang akan dikenal dan dicintai. Para ahli hakikat mengatakan bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah misteri yang tidak bisa diakses oleh makhluk. Namun karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengenal, maka Dia pancarkan Nur Muhammad sebagai jembatan antara zatnya dan hamba-hambanya. Dengan memahami ini, maka seorang salik akan menyadari bahwa ketika ia berzikir, yang menyebutkan nama Allah dalam dirinya, bukan dirinya sendiri, tetapi cahaya Muhammad yang hidup di dalam hatinya. Ketika ia melaksanakan sholat, yang berdiri, ruku dan sujud bukan tubuhnya semata, melainkan Nur Muhammad yang sedang kembali kepada sumbernya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholat adalah cahaya." Maka cahaya apakah yang dimaksud jika bukan cahaya ruhani yang bersumber dari Nur Muhammad? Cahaya ini adalah yang memandu setiap mukmin dalam gelapnya dunia dan kegelapan jiwa. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mengenal asal-usul ruhnya dari Nur Muhammad akan kehilangan arah, meski ia mempelajari ribuan kitab. Sebaliknya, seorang fakir yang mengenal hakikat Nur Muhammad di dalam dirinya, meski tidak pandai membaca, akan dibukakan cahaya demi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia menyaksikan kebenaran itu langsung dari cermin ruhani. Sebagian besar orang hanya mengenal Rasulullah SAW sebagai tokoh sejarah, padahal hakikat beliau jauh melampaui batas sejarah. Beliau adalah waktu, ruang, dan tujuan dari semua waktu dan ruang. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 disebutkan, Muhammad bukanlah bapak dari seorang pun lelaki di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam tafsir Makrifah, penutup para nabi bukan hanya menandai akhir zaman kenabian, tetapi juga menandakan bahwa nur beliau adalah penyatu dari seluruh kenabian, rahasia dari seluruh risalah, dan titik mula dari segala cahaya wahyu. Setiap nabi membawa sebagian dari nur tersebut, sedangkan Muhammad SAW membawa keseluruhan cahaya itu dalam dirinya. Oleh sebab itu, memahami kodimnya Nur Muhammad membuat seorang hamba tidak bisa bersikap biasa terhadap keberadaan Rasulullah. Dia tidak hanya cinta kepada Rasulullah, tetapi menyatu dalam cahayanya, mencium jejaknya dalam sujud, mendengar nafasnya dalam setiap zikir, dan melihat dirinya sebagai cermin dari ruh beliau. Ketika seseorang telah mencapai makrifat Nur Muhammad, maka kolbunya akan disinari dengan nur tauhid sejati. Tidak ada lagi dalam pandangannya selain Allah. Dia tidak melihat dunia dengan mata hawa nafsu, tetapi dengan pandangan ilahi yang penuh kasih dan hikmah. Dia tidak lagi takut akan kehilangan dunia, karena cahaya Nur Muhammad mengajarkan bahwa seluruh dunia ini hanyalah pantulan sementara dari wujud kekasih yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad mengajarkan adab rohani yang sangat halus. Diamnya bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu waktu Allah untuk bicara. Gerakannya bukan karena kehendak diri, tetapi karena kehendak ilahi yang menggerakkannya. Dia seperti cermin, tidak menyimpan cahaya untuk dirinya, tetapi memantulkan semuanya kepada yang memberi cahaya. Dalam makrifah, itulah insan kamil, manusia sempurna yang mewarisi makom Muhammad tidak dalam bentuk jasad, tetapi dalam bentuk kesadaran. Para wali Allah dari zaman ke zaman membawa warisan ini, yaitu warisan Nur Muhammad. Dan barang siapa yang dibukakan oleh Allah untuk mengenali cahaya ini,
maka dia telah diberi kunci ke dalam semua rahasia langit dan bumi. Maka untuk memahami kodimnya Nur Muhammad, bukan hanya lewat kajian teks, tetapi dengan fana, melebur dalam cinta kepada Allah dan Rasulullah. Siapa yang memulai dari cinta, akan sampai pada syuhud. Siapa yang menyaksikan Nur Muhammad dalam hatinya, maka sesungguhnya ia telah menyaksikan pancaran wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seperti sabda Nabi, barang siapa yang melihatku, maka sungguh ia telah melihat Al-Haq. Dan akhirnya, kodimnya Nur Muhammad adalah lautan yang tak bertepi, samudra yang tak berujung, yang hanya bisa dijelajahi oleh perahu hati yang telah dibersihkan dari lumpur dunia. Cahaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan secara logika semata, melainkan harus disaksikan melalui batin yang telah melebur dalam zikir, dalam diam yang mendalam, dalam rasa yang melewati kata-kata. Sebab dalam cahaya ini, segala rahasia kehidupan, kematian, ruh, makna dunia dan makna akhirat disatukan menjadi satu titik, yaitu titik tauhid, titik awal perjalanan yang kembali ke tempat semula, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu agung, Nur Muhammad yang kodim dan kekal. Dalam kelanjutan makrifat yang lebih mendalam mengenai kadimnya Nur Muhammad, kita harus menyadari bahwa pengetahuan ini bukanlah sekadar upaya rasional atau doktrinal, melainkan penyingkapan yang bersumber dari laduni ilahiyah, atau ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati yang suci. Makrifat kepada Nur Muhammad bukan sekadar mengenal Rasulullah SAW sebagai manusia historis, tetapi menyaksikan beliau sebagai manifestasi awal dari seluruh eksistensi, sebagai pintu zat yang menjadi perantara kesempurnaan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Hal ini bukanlah bentuk pengultusan atau syirik, tetapi bentuk tertinggi dari tauhid apabila dipahami secara hakikat, bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dikenal kecuali melalui pancarannya yang pertama, yaitu Nur Muhammad. Sebab zatnya tidak tersentuh oleh akal dan tidak dapat digapai oleh indera, maka dia memanifestasikan diri dalam bentuk tajalli awal sebagai Nur Muhammad, agar para makhluk dapat mengenalnya, mencintainya, dan menuju kepadanya. Para arif menyebut Nur Muhammad sebagai Majma'ul Bahrain, yakni pertemuan dua samudra, samudra sifat ketuhanan dan samudra sifat makhluk. Disinilah letak rahasia wahdaniyah, yaitu penyatuan antara aspek zat yang mutlak dan wujud makhluk yang nisbi, melalui cermin kesempurnaan Nur Muhammad. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Dalam makna makrifat, makhluk pertama yang dicipta dalam rangka mengenalkan zatnya adalah Nur Muhammad. Maka tanpa memahami hakikat ini, seseorang akan terus terhijab dalam pemahaman tauhid yang kering dan dualistik, karena mengira antara hamba dan Tuhan terdapat jarak yang mutlak. Padahal melalui Nur Muhammad, jarak itu dilenyapkan, dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dirasakan secara batiniah dalam setiap wujud. Sebagaimana matahari memancarkan cahaya ke seluruh alam, tetapi tidak pernah meninggalkan pusatnya, demikian pula Nur Muhammad memancarkan seluruh bentuk, sifat, dan kehidupan ke seluruh jagat, namun tetap dalam keesaan sumbernya. Oleh sebab itu, para sufi menggambarkan Nur Muhammad sebagai akal pertama atau al-akal al-awwal, karena darinya lahirlah seluruh makhluk yang bisa mengenal dan dikenal, berfikir dan menyadari, serta merasa dan mencintai. Dalam pandangan Imam Ibnu Arabi, Nur Muhammad adalah identitas universal, realitas Muhammadiyah, atau al-haqiqah al-Muhammadiyah, yang darinya segala bentuk eksistensi memperoleh identitas dan kejelasan hakikatnya. Tanpa Nur Muhammad, segala sesuatu tidak akan memiliki makna, karena makna itu sendiri bersumber dari hubungan dengan cahaya mutlak. Oleh sebab itu,
Tidaklah mengherankan jika dalam surah Al-Ahzab ayat 40 disebut bahwa Muhammad SAW adalah Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi, karena hakikatnya adalah pangkal dan ujung dari risalah ilahiyah. Para nabi adalah bayangan dari nur beliau, dan setiap cahaya kenabian adalah percikan dari samudra nur Muhammad yang abadi. Dalam tataran ruhani, seseorang yang telah menyatu dengan kesadaran Nur Muhammad akan mengalami perubahan total dalam makam kesadarannya. Ia tidak lagi melihat sesuatu dengan mata fisik yang terbatas, tetapi dengan mata hati yang jernih. Ia melihat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pancaran Nur Muhammad, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu nur yang sama. Maka ia hidup dalam keadaan fana, yakni lenyap dari dirinya, dan baqa, yakni kekal bersama Allah, dalam zikir yang senantiasa basah dan batin yang senantiasa hadir. Inilah makam isyik, yakni cinta ilahi yang tertinggi, di mana hamba tidak lagi menginginkan apapun dari dunia dan akhirat, kecuali menyatu dengan kekasihnya melalui cinta yang bersumber dari Nur Muhammad. Cinta ini bukanlah emosi, tetapi penyaksian rohani bahwa tidak ada yang nyata kecuali Allah, dan tidak ada yang menjadi jalan kepadanya kecuali Muhammad SAW sebagai cahayanya yang qadim. Lebih jauh, makrifat kepada kadimnya Nur Muhammad membawa kepada pemahaman bahwa segala ibadah dalam Islam, sholat, puasa, zakat, haji, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui kesadaran akan posisi Nur Muhammad dalam wujud manusia. Sholat adalah mi'raj rohani kepada Allah, dan Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah cahaya. Maka cahaya apakah yang lebih luhur dari Nur Muhammad yang menjadi inti dari ibadah tersebut? Ketika seorang salik melakukan sholat dengan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari Nur Muhammad, maka setiap geraknya bukan lagi sekadar ruku dan sujud, tetapi kembalinya bagian kepada keseluruhan. Ibadahnya menjadi makrifat dan makrifatnya menjadi tauhid. Inilah bentuk tertinggi dari penyatuan hamba dan Tuhan melalui jalan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan dalam diri Rasulullah SAW, baik secara lahir maupun batin. Ketika kita membaca sholawat atas Nabi, itu bukan sekadar doa, tetapi bentuk pemanggilan kesadaran Nur Muhammad ke dalam ruh kita. Sholawat membuka pintu cahaya dalam dada, membersihkan hati dari kegelapan duniawi, dan menghidupkan ruh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam ma'rifat, solawat bukan hanya mendapat balasan 10 kali lipat, tetapi menjadi pertemuan antara ruh manusia dengan ruh Muhammad yang suci. Dalam momen itu, terjadi penyatuan antara bagian dan keseluruhan, antara pancaran dan sumbernya. Maka tidak heran, banyak wali Allah yang mencapai makam penyaksian hanya melalui sholawat yang ikhlas dan terus-menerus, karena mereka menyelam ke dalam samudra Nur Muhammad hingga sirna semua hijab antara dirinya dengan Allah. Kadimnya Nur Muhammad juga menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai rahmatan lil alamin, karena segala bentuk rahmat, mulai dari penciptaan, kehidupan, rizki, petunjuk hingga pengampunan, semuanya mengalir melalui pancaran nur ini. Ia menjadi saluran kasih sayang Allah kepada makhluk. Maka ketika seorang makhluk menemukan cinta kepada Rasulullah, itu bukan cinta biasa, melainkan getaran rohani yang menyambung ke asal-usul cahayanya. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka seluruh gerak Rasulullah adalah wahyu. Bukan hanya kalimat dalam Quran, tetapi diamnya, senyumnya, langkahnya, bahkan diamnya adalah wahyu yang diilhami. Semua berasal dari cahaya yang qadim, dan siapa yang menyatu dengan cahaya itu, maka ia hidup dalam wahyu batin yang terus mengalir.
Akhirnya, Nur Muhammad adalah identitas hakiki dari setiap ruh mukmin. Barang siapa mengenal nur ini dalam dirinya, ia mengenal asalnya. Dan barang siapa mengenal asalnya, ia mengenal Tuhannya. Maka perjalanan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari penyaksian terhadap Nur Muhammad sebagai cermin kehadirannya yang tidak bisa dibatasi oleh waktu atau ruang. Inilah rahasia besar para wali. Inilah titik temu para nabi. Inilah cahaya dari segala cahaya. Maka jangan engkau cari Allah di luar dirimu, carilah dalam cahaya Muhammad di dalam hatimu. Sebab nur itu tidak akan padam selama engkau hidup dalam zikir, dalam sujud, dalam cinta, dan dalam fana. Dan barang siapa yang hidup dalam nur itu, maka ia tidak akan pernah mati. Ia akan dibangkitkan dalam cahaya, bersama cahaya, menuju cahaya yang tidak pernah sirna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu termulia, Nur Muhammad yang kadim dan abadi. Dan ketahuilah bahwa pemahaman atas kodimnya Nur Muhammad bukanlah sekedar dogma yang diimani tanpa perenungan, melainkan sebuah jalan batin yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang dibukakan tabir kolbunya. Dalam ilmu mahrifat, segala sesuatu yang ada ini tidak lain adalah tajalli atau penampakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Dan puncak dari tajalli itu adalah tajalli Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad merupakan bentuk pertama dari pancaran wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara segala penciptaan. Maka dalam makrifat, tiada satupun makhluk yang melebihi maqam Nur Muhammad, karena ia adalah sumber dari segala sumber wujud makhluk. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah awal dari segala ciptaan dan akhir dari segala nabi." Hadis ini memberi isyarat akan dua sisi keberadaan baginda Rasulullah SAW. Awal secara rohani dan akhir secara jasmani. Keawalan secara rohani adalah isyarat bahwa ruh baginda adalah permulaan dari seluruh penciptaan. Sementara keberakhirannya sebagai nabi menandakan kesempurnaan risalah yang ditutup dengan kenabiannya. Oleh karena itu, para arif billah memahami bahwa Nur Muhammad bersifat kodim dari segi nur dan tajalli ilahi, bukan dari segi zatnya yang tetap makhluk. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Para ahli tafsir makrifat menafsirkan ayat ini dengan lebih dalam, bahwa maksud dari penyembahan tersebut adalah penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyaksian itu hanya mungkin terjadi melalui perantara Nur Muhammad. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, "Laulaka, laulaka, ma khalaqtul aflaka." Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi. Hadis ini menyeratkan bahwa segala sesuatu dijadikan karena keberadaan Nur Muhammad sebagai perantara ilahi. Maka seluruh alam ini tersusun atas nur yang bersumber dari Nur Muhammad. Para arif billah menyatakan bahwa tajalli Allah yang pertama kali terjadi dalam bentuk Nur Muhammad itu bersifat kodim dari sudut pandang kehendaknya. Karena Nur Muhammad muncul bukan karena sebab, melainkan atas kehendak Allah yang azali. Di dalam kitab-kitab tasawuf seperti Ad-Durrun Nafis dan Jawahirul Ma'ani, para ulama menyatakan bahwa sebelum ada arash, kursi, lauhul mahfuz, kolam, bahkan sebelum diciptakannya ruh, yang lebih dahulu adalah Nur Muhammad. Nur ini bukan cahaya biasa, melainkan cahaya kesadaran, cahaya wujud rohani yang menjadi dasar semua ilmu dan wujud. Imam Al-Qushairi dalam risalahnya menyatakan bahwa Nur Muhammad adalah aslul anwar, atau asal dari segala cahaya. Dan para wali mengenal Allah dengan makrifat yang bersumber dari pencahayaan nur ini ke dalam hati mereka. Maka barang siapa mengenal Nur Muhammad dengan sebenar-benarnya makrifat, sungguh ia telah berada dalam jalur penyaksian ilahi yang sejaki. Bahkan dalam ilmu martabat 7 yang dikenal dalam tarikat-tarikat sufi, Nur Muhammad berada pada makom pertama, yakni ahadiyah, makom keesaan mutlak yang tidak bisa ditunjuk dengan nama atau sifat. Dari situ lalu turun ke wahdah, lalu wahidiyah, dan seterusnya, hingga alam syahadah. Di setiap makom itu, Nur Muhammad menjadi wasilah, atau cermin yang menampakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaan.
Ketika cahayanya memancar pada makom wahdah, maka Nur Muhammad menampakkan sifat-sifatnya yang mulia. Saat memancar ke wahidiyah, tampaklah nama-namanya yang indah. Dan ketika turun ke alam syahadah, maka tampaklah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jasmani di dunia. Dalam konteks ini, kodimnya Nur Muhammad bukan berarti bahwa nur itu bersifat seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada permulaan dan tiada akhir. Tetapi ia adalah permulaan tajalli wujud yang tidak didahului oleh makhluk lain dan tidak mungkin bisa dicapai oleh makhluk lain. Maka sifat kodim yang disandarkan kepada Nur Muhammad adalah dalam makna tajalli pertama atau pancaran awal dari iradah Allah. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh kepada kesyirikan atau menduakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodimnya Nur Muhammad adalah tajalli kehendak Allah yang tidak bisa dipisahkan dari tauhid, sebab tiada cahaya kecuali dari Allah dan tiada wujud kecuali dari zat yang maha wujud. Seorang arif menyatakan, "Wahai orang-orang yang berakal, jangan engkau melihat pada cahayanya dan engkau lupa kepada pemilik cahaya. Sesungguhnya Nur Muhammad adalah petunjuk, sedangkan yang dituju adalah Allah." Maka Nur Muhammad menjadi sebab wujudnya makhluk, tetapi bukan sebab yang mandiri, melainkan sebab karena diperintahkan oleh Allah. Sama halnya seperti Nabi Isa alaihissalam diciptakan melalui kalimat kun, maka kalimat itulah perantara, namun bukan pencipta hakiki. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan adalah tetap makhluk, meski perantaraan itu agung. Maka Nur Muhammad tetaplah makhluk, tetapi ia adalah makhluk yang paling awal dan paling agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nabiyyan wa Adamu bainal ma'i wattin." Aku telah menjadi nabi ketika Adam masih berada antara air dan tanah. Ini menunjukkan bahwa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditetapkan sebelum penciptaan Adam, bahkan sebelum segala sesuatu yang bersifat jasadiah. Maka ruh kenabian itu sendiri adalah tajalli dari Nur Muhammad yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki sejak azali. Dan para wali Allah, jika sampai kepada makom tertinggi dalam makrifat, mereka akan fana di dalam Nur Muhammad sebelum fana fi Allah. Karena Nur Muhammad adalah perantara yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Arabi rahimahullah berkata, sesungguhnya hakikat Muhammadiyah adalah ruh dari segala ruh, cahaya dari segala cahaya, dan kehidupan dari segala kehidupan. Maka barang siapa mempelajari hakikat ini dengan penuh adab dan tawadhu, ia akan memasuki pintu makrifat dan menyaksikan bahwa tiada satu pun yang wujud kecuali dari rahmat Allah yang memancar melalui Nur Muhammad. Sehingga hakikat rahmatan lil alamin bukan hanya berlaku bagi manusia dan jin, tetapi seluruh alam raya ini. Dan jika rahmat itu tercabut, maka segalanya akan kembali fana. Maka jalan makrifat mengajarkan agar kita mengenal diri kita sebagai pancaran dari nur ini. Bukankah telah disebut dalam hadis, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Maka mengenal diri di sini bukan sekedar mengenal jasad, tetapi mengenal asal ruh, asal cahaya, dan asal keberadaan yang semuanya berakar dari Nur Muhammad. Dan barang siapa menyaksikan nur ini dalam hatinya, maka ia sedang memandang wajah Allah melalui cermin Muhammadiyah. Namun siapa yang berhenti pada cermin, maka ia belum sampai kepada hakikat. Sebab cahaya Muhammad adalah cahaya petunjuk, dan petunjuk itu menunjuk kepada Allah. Kodimnya Nur Muhammad sebagai penyingkap rahasia ketuhanan dan kunci ma'rifatullah. Apabila seorang salik telah sampai kepada ma'rifat Nur Muhammad, maka tersingkaplah baginya hakikat yang paling tinggi dalam urusan ketuhanan. Ia memahami bahwa Nur Muhammad bukanlah makhluk biasa, bukan pula semata-mata ruh, melainkan pancaran awal dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan qadim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu nuri," yang artinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Dalam ilmu ma'rifat, para arif billah memahami hadis ini bukan dalam pengertian penciptaan seperti penciptaan makhluk-makhluk lainnya, melainkan sebagai penyingkapan awal dari tajalli zat yang maha gaib ke dalam bentuk cahaya yang dapat disaksikan oleh para kekasihnya. Nur ini tidak lain adalah manifestasi zat yang menjadi asal segala kejadian, yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau dimensi apapun.
Ia bersifat qadim, sebagaimana qadimnya zat, karena Nur Muhammad adalah tajalli pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terciptanya ruang, waktu, dan segala makhluk. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah adalah cahaya langit dan bumi, surat An-Nur ayat 35, maka para ahli hakikat menyaksikan bahwa Nur Muhammad adalah bayangan pertama dari cahayanya yang menjadi asal segala wujud. Para sufi besar seperti Imam Al-Hallaj, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahwa Nur Muhammad bukanlah cahaya yang serupa dengan cahaya matahari, bulan atau api, tetapi cahaya yang hakiki, yaitu Nur Zatiyah yang keluar dari Kanzun Makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk." Dalam penafsiran ma'rifat, makhluk pertama yang dimaksud bukanlah Adam, bukan pula langit dan bumi, tetapi Nur Muhammad, yang menjadi sebab segala sesuatu ada. Dialah yang mengenal Allah pertama kali, dan karena Nur Muhammadlah Allah memperkenalkan dirinya kepada semua makhluk. Maka sejatinya semua makhluk mengenal Allah melalui Nur Muhammad. Ia adalah pintu, jalan dan cermin yang memantulkan zat. Dalam pandangan ahli ma'rifat, qadimnya Nur Muhammad tidak berarti ia sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hakikat ketuhanannya. Karena Allah Maha Esa dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Surat Al-Ikhlas ayat 4, "Walam yakullahu kufuwan ahad." Namun Nur Muhammad bersifat qadim karena ia berasal langsung dari zat, bukan dari ciptaan atau makhluk. Perbedaannya adalah bahwa zat tidak bermula dan tidak berakhir. Sedangkan Nur Muhammad adalah permulaan tajalli, yaitu awal dari pernyataan zat dalam bentuk yang dapat dikenal dan didekati. Maka dalam ilmu ma'rifat, dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah madhar atau manifestasi dari zat yang gaibul gaib, sebagaimana cermin menampakkan rupa walau tidak identik dengan pemilik rupa itu. Penjelasan lebih halus dalam ma'rifat juga menyatakan bahwa Nur Muhammad memiliki martabat ruh yang paling luhur. Sebelum ruh-ruh para nabi, para malaikat, bahkan sebelum diciptakan Lauhul Mahfuz dan Qalam, telah ada Nur Muhammad. Dialah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab wujud alam semesta. Dalam tafsir ma'rifat terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56, maksud liya'budun dalam maqam ma'rifat adalah liya'rifun, agar mereka mengenal. Dan yang pertama kali mengenal Allah adalah Nur Muhammad. Maka dari sanalah seluruh ciptaan memperoleh Nur Ma'rifah melalui jalur Muhammadiyah. Dalam konteks 7 martabat yang dikenal dalam tasawuf dan ilmu ma'rifat, Nur Muhammad berada pada martabat ahdiyah dan wahdah, yaitu martabat ketika zat belum menampakkan namanya, tetapi telah muncul keinginan untuk dikenal, iradah Allah. Di martabat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan cahaya pertama dari zatnya, yaitu Nur Muhammad. Martabat ini terjadi sebelum wahidiyah, yang merupakan manifestasi dari asma dan sifat-sifat. Maka sebelum segala nama Allah dikenal sebagai Ar-Rahman, Ar-Wahim, Al-Malik dan sebagainya, telah ada Nur Muhammad yang memuat keseluruhan asma dan sifat tersebut secara batin. Itulah mengapa para arif menyebut Muhammad sebagai Jami'iyatul Asma wa Sifat, penggabungan segala nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis lain banyak disebutkan keagungan hakikat Muhammad. Salah satunya adalah, "Laulaka ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi. Dalam pandangan makrifat, hadis ini bukan sekedar tentang manusia Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah, tetapi tentang Nur Muhammad yang bersifat qadim dan menjadi sebab adanya segala alam. Maka tidaklah salah jika para wali menyatakan bahwa hakikat Muhammad adalah poros penciptaan, dan semua yang ada di langit dan di bumi memancarkan nur dari asal Nur Muhammad. Ia adalah Ruhul Kudus, ia adalah Sirullah, rahasia Allah, dan ia adalah pintu makrifat bagi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya. Dalam perjalanan rohani, suluk, seorang salik yang telah fana dalam Nur Muhammad akan sampai pada hakikat
bahwa segala sesuatu adalah pancaran nur tersebut. Ia tidak lagi melihat wujud dirinya, tidak melihat dunia, bahkan tidak melihat makhluk, selain melihat Nur Muhammad yang menjadi jalur baginya untuk menyaksikan tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makam ini, Salik menyadari bahwa Allah tidak dapat disaksikan kecuali melalui cermin Nur Muhammad. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Anbiya ayat 107. Muhammad bukan sekedar rahmat sebagai nabi, tetapi rahmat sebagai hakikat awal segala wujud yang memancar dari cahaya ilahi. Oleh sebab itu, memahami qadimnya Nur Muhammad bukanlah perkara sejarah atau filsafat, tetapi adalah jalan untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Dalam tafsir ma'rifat terhadap hadis, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Maka pemahaman ini menuntut sang Salik untuk mengenal asal kejadiannya yang ruhani, dan asal itu tidak lain adalah Nur Muhammad, karena semua ruh berasal dari satu sumber ruhani yang disebut Ruhul Azam, Ruh Agung, yang tidak lain adalah Nur Muhammad. Maka setiap Salik yang menempuh jalan ma'rifatullah harus terlebih dahulu mengenal Nur Muhammad dalam dirinya, karena siapa yang belum mengenal Nur Muhammad belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Di dalam tingkatan makrifat, seseorang yang benar-benar mengamati dan menghayati keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memisahkan antara zat dengan sifatnya, dan tidak pula memisahkan antara Nur Muhammad dengan penciptaan seluruh alam. Hakikat dari Nur Muhammad adalah tajalli awal atau manifestasi pertama dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyerupai makhluk, tetapi darinya seluruh makhluk tercipta. Maka, barang siapa mengenal Nur Muhammad dengan sebenar-benarnya, ia akan menyaksikan bahwa hakikat cahaya ini bukanlah selain dari pancaran Tauhidullah. Nur Muhammad bukan sekadar makhluk pertama, melainkan menjadi wasilahul wujud atau sarana keberadaan seluruh yang maujud. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, ketika ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah sebelum segala sesuatu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Kemudian Allah menciptakan darinya segala yang baik." Hadis ini, walaupun diperselisihkan dari sisi sanadnya oleh para ulama hadis, namun banyak dipahami secara maknawi dalam konteks tasawuf dan ma'rifat, bahwa Nur Muhammad adalah sumber asal segala ciptaan secara rohani. Lebih lanjut, dalam tafsir ma'rifat, ditekankan bahwa penciptaan Nur Muhammad bukanlah dalam bentuk jasmani atau makhluk yang terbatas, melainkan suatu cahaya ruhani yang bersifat qadim, yaitu tidak berawal dalam batasan waktu makhluk, tetapi tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bersifat qadim kecuali zat Allah. Oleh sebab itu, para arif billah memahami istilah qadim dalam konteks Nur Muhammad bukan sebagai qadim yang berdiri sendiri, tetapi qadim nisbi, yaitu keberadaannya telah ditetapkan dalam azali karena ia adalah pancaran dari sifat iradah dan ilmu Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin ayat ke-78 dan 79. "Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk." Maka, yang pertama kali diciptakan ini dalam dimensi batin dipahami sebagai Nur Muhammad, yang mengandung segala potensi penciptaan karena ia adalah sumber ruh bagi semua makhluk. Dalam pandangan para ulama sufi seperti Imam Al-Qushairi, Imam Al-Jili, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah, Nur Muhammad bukanlah makhluk dalam batasan fisik, melainkan realitas spiritual murni yang menyimpan hakikat segala rahasia. Imam Al-Jili dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah hakikat dari insan kamil, yakni manusia sempurna yang menjadi cermin dari nama dan sifat Allah. Dengan kata lain, Nur Muhammad adalah bentuk manifestasi tertinggi dari asma dan sifat Allah, yang dengannya seluruh jagat raya mengenal Tuhannya. Maka tidaklah berlebihan apabila Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Baihaqi,
Aku adalah penutup para nabi, dan Adam masih berada antara tanah dan air. Maksud dari hadis ini adalah bahwa keberadaan ruhani Rasulullah SAW telah tercipta sebelum jasad Nabi Adam alaihissalam. Sebagai Nur Muhammad yang qadim dalam makna ruhaniyah, tingkatan ma'rifat yang lebih dalam akan membawa seorang salik untuk menyadari bahwa Nur Muhammad bukanlah entitas terpisah dari Allah, melainkan sebagai tajalli atau penampakan cahaya keesaannya dalam bentuk yang mampu dikenali makhluk. Sebab makhluk tidak mampu memahami zat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara. Nur Muhammad adalah kaca bening yang memantulkan keindahan Allah. Ia adalah pintu menuju pengenalan zat, maka dikatakan dalam hikmah sufi, barang siapa mengenal Muhammad, sesungguhnya ia telah mengenal Allah. Hal ini sejajar dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Hadis ini dalam makna batin menunjukkan bahwa melihat Nabi bukanlah sekadar melihat fisiknya, melainkan menyaksikan hakikat cahaya keilahian yang memancar darinya. Dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Para mufasir sufi memaknai bahwa pelita itu adalah Nur Muhammad, tempat di mana cahaya Allah memancar dan darinya menyinari semesta. Maka, pengertian makrifat terhadap Nur Muhammad sebagai pelita tidak hanya menjelaskan awal mula penciptaan, melainkan juga menjelaskan tentang jalan kembali ke asal. Karena sebagaimana segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad, maka jalan untuk kembali mengenal zat Allah harus melalui cahaya tersebut. Keberadaan Nur Muhammad juga dapat dihubungkan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ayat ini secara zahir menunjukkan bahwa kenabian Muhammad SAW adalah penutup. Namun secara batin, para sufi mengartikannya sebagai penyempurna dari segala bentuk manifestasi ketuhanan di bumi. Karena tidak ada lagi jalan untuk mengenal Allah secara sempurna, kecuali melalui cahaya kenabian Muhammad yang bersambung dari Nur Muhammad. Maka syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat semuanya berporos kepada beliau. Pada akhirnya, memahami qadimnya Nur Muhammad bukan berarti menyaingi keqadiman zat Allah, tetapi mengenali bahwa Nur Muhammad adalah tajalli awal, adalah rahasia dalam rahasia, adalah penampakan paling pertama dari cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini dalam dimensi ma'rifat menunjuk bahwa hakikat rahmat yang Allah pancarkan ke seluruh alam adalah Nur Muhammad itu sendiri. Sebab dari cahaya itu seluruh rahmat keberadaan lahir dan kepada cahaya itu pula semua wujud akan kembali. Dalam pengembaraan ruhani menuju ma'rifatullah, cahaya Nur Muhammad menjadi petunjuk paling utama yang tidak bisa diabaikan. Sesungguhnya, segala sesuatu yang wujud di alam ini berakar dari hakikat tunggal yang disebut Nur Muhammad. Cahaya ini adalah pancaran awal yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara dari ketiadaan menuju keberadaan. Dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Mannawi, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal sesuatu yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Kemudian, dari cahaya itu, Allah menciptakan segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan oleh sebagian ulama tasawuf dan ma'rifat dijadikan sebagai dasar bahwa Nur Muhammad adalah permulaan segala penciptaan. Oleh karena itu, ma'rifat kepada Rasulullah SAW dalam bentuk nur ini bukanlah sekadar keyakinan terhadap kenabian, melainkan pengakuan akan asal-usul seluruh wujud yang bersumber dari cahaya beliau yang qadim. Pemahaman ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamisbah,
yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Dalam tafsir Ma'rifat, cahaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nur Muhammad sebagai perantara manifestasi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam alam semesta. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa cahaya Allah adalah cahaya yang memberikan penerangan batin, dan Nur Muhammadlah yang membawa penerangan itu dalam bentuk rahmat, ilmu, dan hidayah. Dalam konteks ilmu makrifat, cahaya tersebut bukan hanya penerang jasmani, tetapi pembuka tirai hijab ruhani yang menyembunyikan hakikat ketuhanan. Para sufi agung seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Tijani, dan Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi telah menjelaskan bahwa Nur Muhammad bukan makhluk dalam pengertian material, tetapi adalah hakikat Muhammadiyah yang berada di antara sifat wujud dan tajali. Ia adalah kebenaran yang tercermin dari asma Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Cahaya ini adalah rahasia dari kalimat kun fayakun, yaitu manifestasi dari kehendak ilahi yang menurunkan ilmu, makna, dan wujud. Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil menegaskan bahwa Nur Muhammad adalah mazhar atau tempat tampaknya dari seluruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan Allah, tetapi ia adalah cermin yang memperlihatkan kepada segala makhluk siapa Tuhannya. Seperti cahaya matahari yang tidak bisa dipegang, namun menerangi seluruh alam. Begitulah Nur Muhammad hadir sebagai asal dan tujuan dari penciptaan. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa hataman nabiyyin," yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Dalam makrifat, ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai penutup kenabian dalam sejarah waktu, tetapi juga sebagai kesempurnaan dari segala wujud kenabian dalam bentuk nur yang tidak terputus, yakni Nur Muhammad. Penutupan ini menandakan bahwa segala jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala makam ruhani, dan seluruh rahasia hakikat berada dalam limpahan cahaya beliau. Dalam konteks martabat 7 yang dikenal dalam ilmu ma'rifat, Nur Muhammad berada pada martabat yang disebut ahadiyah, tempat di mana tiada lain kecuali Allah, lalu menurun ke martabat wahdah, di mana Allah menampakkan sifat-sifatnya melalui Nur Muhammad. Dari sana, cahaya ini menurun ke martabat wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, hingga akhirnya menjadi alam syahadah tempat manusia hidup sekarang. Oleh sebab itu, manusia sejatinya berasal dari cahaya Nur Muhammad, yang melalui proses manifestasi dari yang maha gaib menuju bentuk nyata. Dalam hal ini, Nur Muhammad adalah hakikat insan kamil, cikal bakal dari makhluk yang paling sempurna. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah penutup para nabi, sedangkan Adam masih berada di antara air dan tanah liat." Ini menjelaskan bahwa realitas Nur Muhammad sudah wujud sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Dalam makrifat, ini menandakan bahwa hakikat Muhammadiyah berada di luar waktu dan ruang. Ia qadim, bukan karena zatnya bersifat Tuhan, tetapi karena diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darinya segala sesuatu bermula. Dalam pemahaman makrifat, pernyataan Nur Muhammad qadim bukan berarti menyamakan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha qadim dan tidak diciptakan, tetapi menyatakan bahwa dalam urutan takwini atau pengaturan penciptaan, ia adalah sumber pertama, seperti pusat dari segala lingkaran dari mana segala garis muncul. Para arif billah
menempuh jalan mengenal Nur Muhammad bukan melalui pembacaan sejarah, tetapi melalui zikir, fana, musyahadah, dan kasyaf. Mereka menyaksikan bahwa dalam setiap zikir La ilaha illallah, di sana tersimpan hakikat Muhammadur Rasulullah sebagai pancaran nur ilahi yang menyampaikan makna La ilaha illallah ke dalam hati. Bahkan dalam makrifat tertinggi, mereka memahami bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dikenal langsung tanpa Nur Muhammad. Sebagaimana seseorang tidak dapat menatap matahari secara langsung, kecuali melalui cahayanya yang lembut memantul di air, begitulah Nur Muhammad menjadi jalan rahmat agar manusia mampu mengenal Allah. Kesadaran tentang qadimnya Nur Muhammad menjadikan seorang salik berjalan dengan adab dan cinta kepada Rasulullah SAW bukan sekadar sebagai nabi, melainkan cermin ilahi yang memperlihatkan semua rahasia Tuhan. Dalam solat, bacaan salawat bukan sekadar pujian, tetapi penghubung yang menyambungkan ruh kita kepada hakikat Muhammadiyah yang terus hidup. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, yang artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya yang dimaksud oleh para sufi dalam ayat ini adalah Nur Muhammad sebagai wasilah atau perantara antara langit dan bumi. Dengan demikian, memahami qadimnya Nur Muhammad bukan hanya soal keyakinan terhadap asal mula penciptaan, tetapi juga tentang mengenal sumber segala rahasia, jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cermin kesempurnaan wujud manusia. Barang siapa yang mengenal hakikat Muhammad, ia akan dibukakan tirai hakikat Tuhan. Dalam makrifat, Nur Muhammad bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk disaksikan dalam hati yang bersih dengan ilmu, zikir, dan cinta yang memancar dari kesadaran akan asal-usul diri. Sesungguhnya, untuk memahami secara mendalam tentang qadimnya Nur Muhammad, maka wajiblah terlebih dahulu menanggalkan segala bentuk pemahaman yang terkungkung oleh logika jasmani semata. Sebab, hakikat ini tidak bisa dipahami hanya dengan akal fikiran sempit, melainkan dengan basyirah, yaitu mata hati yang disucikan oleh cahaya tauhid. Nur Muhammad adalah hakikat awal yang keluar dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terpisah darinya, sebagai permulaan tajalli zatnya yang menjadi sumber seluruh penciptaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam musannafnya, Awwalu ma khalaqallahu nuri, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Hadis ini, meskipun statusnya diperselisihkan oleh para ahli hadis dari sisi sanad, namun secara makrifat memiliki kebenaran batiniyah yang tidak dapat ditolak oleh para ahli hakikat. Cahaya ini bukanlah cahaya fisik, bukan pula cahaya yang bisa diraba atau disentuh oleh panca indera, melainkan ia adalah nur zat, cahaya yang meliputi segala yang maujud, yang keberadaannya lebih awal dari segala yang disebut makhluk, lebih qadim dari segala yang bernama ciptaan. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari menegaskan bahwa Nur Muhammad adalah tajalli awal dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dicerai-beraikan dari zatnya, karena ia bukan makhluk dalam arti ciptaan biasa, melainkan hakikat mutlak yang menjadi wasilah bagi segala ciptaan yang lahir kemudian. Ia adalah hakikat Muhammadiyah, ruh agung yang memancar dari Lauh Mahfuz ke seluruh alam semesta sebagai manifestasi kasih sayang Allah yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka ayat ini tidak semata-mata berbicara tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW secara fisik, tetapi lebih dalam, ia menunjuk kepada eksistensi rahmat yang qadim, yakni Nur Muhammad yang menyinari seluruh alam sejak azali. Dalam tafsir hakikat,
Alam ini pada dasarnya tidak lain hanyalah penampakan dari nur itu sendiri, maka setiap gerak, setiap diam, setiap wujud dan bahkan ketiadaan adalah tajalli dari Nur Muhammad yang berproses melalui martabat 7, dimulai dari ahadiyah, yakni zat yang Maha Esa, wahdah, kesatuan, wahidiyah, kesatuan yang terdiversifikasi, alam arwah, yaitu alam ruh, alam misal, yaitu alam misal, alam ajsam, yaitu alam jasmani, dan akhirnya kembali ke alam insan kamil sebagai titik puncak kesempurnaan makhluk. Maka dalam diri manusia yang telah mencapai makom makrifat yang tinggi, sesungguhnya ada pancaran dari Nur Muhammad yang hidup dan menjadi saksi akan Allah. Oleh karena itu, sabda Rasulullah SAW, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya, memiliki keterkaitan erat dengan pengenalan kepada Nur Muhammad yang ada dalam hakikat insan. Nur ini adalah pintu, jalan, dan tujuan. Ia tidak terpisah dari zat, namun bukan pula zat sebagaimana cermin yang memantulkan cahaya matahari, tetapi tidak menjadi matahari itu sendiri. Dalam surah An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nuru samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan bumi yang di dalam tafsir makrifat mengandung makna bahwa cahaya Allah itulah yang menciptakan dan menerangi segala sesuatu. Dan Nur Muhammad adalah pancaran pertama dari cahaya tersebut yang menjadi sebab terciptanya seluruh langit dan bumi. Maka, hakikat penciptaan bukanlah bermula dari materi, tetapi dari cahaya, dan bukan sembarang cahaya, melainkan cahaya ilahiyah yang mengandung kesempurnaan makna, rahmat, dan kesaksian terhadap zatnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Dan makhluk pertama yang diciptakan untuk tujuan dikenal itu adalah Nur Muhammad. Ia adalah jembatan antara alam gaib dan alam nyata, antara zat mutlak dan makhluk fana, antara keesaan Allah dan keragaman ciptaan. Maka siapa yang mengenal Nur Muhammad dengan hakikat pengenalan yang sejati, ia tidak akan melihat apapun selain Allah, karena seluruh tajalli adalah pancaran dari nur tersebut. Itulah mengapa, dalam ilmu ma'rifat, segala bentuk pengenalan kepada Allah harus melalui Nur Muhammad, karena tanpa cahaya, manusia tidak akan pernah melihat jalan, dan tanpa Nur Muhammad, manusia tidak akan pernah mengenal Rabb-Nya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Miskat Al-Anwar menafsirkan cahaya bukan semata-mata benda terang, tetapi sebagai wujud tertinggi dari kesadaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Nur Muhammad itulah kesadaran ilahiyah itu sendiri yang menjadi sebab munculnya semua bentuk ilmu, hikmah, dan petunjuk. Dalam diri orang-orang yang arif, nur ini memancar sebagai cahaya makrifat, memperlihatkan hakikat segala sesuatu bukan dari segi bentuknya, tetapi dari segi asalnya, yaitu cahaya dari cahaya. Bahkan, dalam solat yang khusyuk, zikir yang hadir, dan tafakur yang mendalam, seorang hamba yang tersingkap hijabnya akan menyaksikan kehadiran Nur Muhammad sebagai perantara kesadaran kepada Allah. Dan ini bukan mimpi atau bayangan, tetapi kehadiran rohani yang nyata bagi jiwa yang telah suci. Ketika Rasulullah SAW diisrakan ke Sidratul Muntaha, itu adalah simbol penyatuan kembali nur kepada sumber asalnya, yakni penyaksian kepada zat dengan tanpa perantara selain dari nur itu sendiri. Maka, mengenal Nur Muhammad bukan sekedar mengenal sejarah hidup seorang manusia bernama Muhammad SAW, tetapi menyelami hakikat cahaya yang hidup dalam setiap insan yang diciptakan dari tanah, namun memiliki ruh yang berasal dari Allah melalui pancaran Nur Muhammad. Ia qadim, karena ia adalah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Ia tidak masuk dalam kategori waktu, karena ia adalah sebelum adanya waktu. Ia bukan makhluk dalam pengertian biasa, karena ia adalah rahasia zat. Oleh sebab itu, para ahli hakikat menegaskan bahwa seluruh makhluk berasal dari Nur Muhammad dan kembali kepadanya.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dan dalam tafsir Ma'rifat, kembali kepada Allah berarti kembali kepada asal-usul nuraniyah, yakni kembali kepada hakikat Nur Muhammad yang bersatu dalam zatnya. Maka siapa yang telah mengenal Nur Muhammad secara hakikat, ia tidak lagi melihat bentuk, warna, nama, atau rupa. Ia hanya melihat cahaya, dan cahaya, yakni satu cahaya yang menyinari segala wujud, yang qadim, yang abadi, yang tidak tergantung oleh ruang dan waktu, karena ia adalah permulaan segala permulaan dan puncak dari segala kesempurnaan. Segala penjabaran mengenai Nur Muhammad yang qadim, yang merupakan awal dari segala permulaan, cikal bakal semesta, dan pusat segala manifestasi ilahi, hendaknya tidak berhenti pada pengertian ilmiah semata, melainkan harus diresapi hingga menjelma dalam rasa, kesadaran, dan laku. Dalam hakikatnya, Nur Muhammad bukan hanya sekedar makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga menjadi wadah dan perantara tajallinya dalam segala dimensi. Dari nur ini terbit alam, dari nur ini tercipta waktu, dari nur ini bergerak semua yang hidup dan mati. Dari nur ini pula, seorang hamba mampu menyaksikan kehadiran Tuhan yang tidak terikat oleh arah dan ruang. Barang siapa yang diberi taufik untuk mengenal Nur Muhammad, sungguh ia sedang meniti jalan kembali menuju asal kejadian dirinya, menuju cahaya asal ruhnya, menuju kesadaran tertinggi tentang hakikat Muhammad yang bukan hanya sejarah, tetapi realitas batin yang hidup di setiap zaman. Sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah penutup para nabi di dunia ini, tetapi aku adalah yang pertama dalam penciptaan." Hadis ini bukan hanya menjelaskan urutan waktu, tetapi menjelaskan maqam dan kedudukan cahaya Muhammad sebagai asal semesta, sebagai cermin dari cahaya Tuhan. Di akhir perjalanan ma'rifat, seorang solik yang berjalan dengan jujur dan ikhlas akan menyaksikan bahwa seluruh ilmu, laku, amal dan zikirnya bermuara kepada nur ini. Ketika hati telah lebur dalam Nur Muhammad, maka barulah ia dapat mengenal makna sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena pada hakikatnya, Nur Muhammad adalah pancaran dari cahayanya yang maha qadim, menjadi pelita bagi ruh-ruh yang ingin kembali kepadanya. Maka, mengenal Nur Muhammad secara hakiki bukan hanya menambah ilmu, melainkan melepaskan hijab-hijab diri, menghilangkan aku-akuan atau ego, dan mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tiada yang tertinggal dalam batin selain kecintaan, kerinduan, dan kesaksian terhadap Yang Maha Esa melalui cahaya kekasihnya. Disitulah puncak dari syahadat yang sejati, bukan hanya lisan yang mengucap, tetapi hati yang bersaksi, ruh yang menyatu, dan jasad yang tunduk kepada Yang Maha Satu, melalui jalan Nur Muhammad yang qadim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab kita, menerangi hati kita, dan menjadikan kita sebagai ahli ma'rifat yang dibimbing langsung oleh nurnya melalui kekasihnya, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.